Teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan secara singkat apa itu kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, kadang disingkat dengan AI atau AI. Artificial Intelligence ini merupakan bentuk teknologi yang paling banyak disebut dalam percakapan sekitar teknologi secara global. Beberapa dari teman-teman mungkin baru tahu istilah ini, meskipun secara tidak sadar sudah berinteraksi dengan perangkat-perangkat yang berbasis pada Artificial Intelligence. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita tentunya sepakat bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibanding dengan makhluk ciptaan lainnya. Anda yang Muslim, ini disebut juga di salah satu ayat di Al-Quran. Kita menggolongkan diri kita sebagai Homo sapiens, makhluk yang bisa berpikir. Intelijensia adalah hal penting buat kita dan ribuan tahun para ahli telah berusaha ingin mengetahui bagaimana manusia berpikir, how we think. Artinya bagaimana segelintir materi bisa menerima, memahami, memprediksi, dan memanipulasi hal-hal di alam sekitar ini yang jauh lebih besar dan lebih complicated dibanding materi otak kita itu sendiri. Beberapa dari kita diberi kemampuan lebih dari rata-rata, seperti Albert Einstein ini. Lalu muncul ide, bagaimana jika kita membuat sesuatu yang mempunyai kemampuan intelijensia mirip dengan salah satu kemampuan intelijensia manusia. Membuat artificial brain mungkin terlalu berlebihan, tetapi bagaimana kita bisa membuat sesuatu yang dapat membantu kita mengerti data-data di luar sana yang banyak sekali. Bagaimana prosedurnya? Kita bisa tiru bagaimana kemampuan intelijensia kita berkembang. Misalnya sebelum mengenal apa itu soto ayam, kita tentunya diajari dulu. Oh, soto ayam itu makanan yang ada kuahnya, ada nasinya, ada potongan ayam kecil, dan seterusnya. Lalu otak kita menyimpan memori itu dan bisa mengidentifikasi di lain waktu. Kita bisa melatih alat yang kita buat dengan cara yang sama saat otak kita berproses dan berkembang. Lalu, apa itu definisi dari AI? Kalau Anda googling, Anda akan menemukan beberapa definisi AI yang bermuara ke titik yang sama, yakni membuat sesuatu yang mempunyai kemampuan berpikir mirip dengan sebagian kemampuan berpikir manusia. Pemelopor AI, Alan Turing, mendefinisikan AI sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuat mesin yang mempunyai intelijensia. Misalnya program komputer. Intinya, AI itu adalah studi pembuatan sesuatu atau bisa kita sebut sebagai agen yang bisa berpikir dan bertindak seperti manusia atau berpikir dan bertindak secara rasional. Nah, agen ini akan menerima sesuatu dari lingkungan, lalu dia melakukan pemrosesan, dan akhirnya memberikan respon ke lingkungan. Lalu bagaimana AI itu bekerja? Karena kita ingin meniru bagaimana kecerdasan manusia itu bekerja dan berkembang, cara bekerja suatu AI ya mirip dengan cara bekerjanya kecerdasan kita. Manusia mempunyai mata, telinga, hidung, lidah sebagai sensor untuk menerima sesuatu dari lingkungan, lalu diolah di dalam otak kita, lalu lewat tangan, kaki, pita suara kita memberikan respon ke lingkungan. AI juga bekerja seperti itu, seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. AI di sini kita bisa anggap sebagai agen, ya. Dia menerima data dari lingkungan dalam bentuk persepsi, lalu diolah oleh agen ini, kemudian dia memberikan respon ke lingkungan lewat aktuator ini. Kotak putih ini dengan tanda tanya
Dia adalah pusat dari agen yang bisa direpresentasikan dengan suatu fungsi matematika. Dialah yang mengontrol perilaku dari agen ini. Kalau kita breakdown per komponen, AI ini mempunyai 4 komponen utama. Yang pertama adalah data storage. Di sini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari lingkungan, memori, dan seterusnya. Lalu komponen abstraksi. Komponen abstraksi ini yang menerjemahkan data-data mentah menjadi suatu bentuk representasi yang mempunyai arti. Di sini tiap data mentah sekali lagi diberi arti dengan menggunakan suatu model. Misalnya data A adalah gambar pipa dan seterusnya. Kemudian komponen generalisasi itu menggunakan data yang sudah diabstraksi untuk membuat knowledge, pengetahuan, dan membuat kesimpulan yang bisa mendrive aksi yang perlu dilakukan ke lingkungan berdasarkan data baru yang mirip-mirip dengan data yang digunakan untuk mengenerate knowledge tersebut. Misalnya, kita ingin membuat suatu mesin yang mampu mengidentifikasi gambar manusia dari knowledge bahwa gambar manusia itu misalnya dicirikan oleh 2 lingkaran kecil sebagai mata di atas garis datar pendek yang merepresentasikan mulut. Kemudian yang terakhir ini adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini menyediakan mekanisme feedback untuk mengetahui seberapa sukses dari performan AI ini. Kenapa perlu dievaluasi? Sebagaimana pemikiran manusia yang bisa bias, pemikiran oleh mesin atau AI ini pun juga bisa bias. Komponen data inilah yang digunakan untuk melatih AI buatan kita. Perusahaan raksasa seperti Google, Amazon, dia mempunyai keuntungan dalam hal ini karena mempunyai big data ini yang bisa digunakan untuk melatih AI atau mesin yang dibuatnya. Tapi kita juga bisa membuat data sendiri, misalnya dari hasil tes atau simulasi. AI yang aktual tentunya melibatkan banyak modul-modul perhitungan, termasuk di dalamnya ada artificial neural network, terus modul logika, modul probabilitas, modul regresi, modul untuk klasifikasi, prediksi, dan seterusnya. Jika teman-teman tertarik, kita bisa belajar bersama-sama. Teknologi AI ini masih relatif baru, jadi jika kita belajar sekarang tidak akan ketinggalan jauh, ya. Bagaimana performa dari AI ini? Banyak sekali cerita menarik yang mungkin teman-teman sudah tahu. Teman-teman mungkin pernah dengar bahwa juara catur Garry Kasparov bertanding melawan komputer Deep Blue tahun 1996. Pertandingan ini dimenangkan oleh Garry Kasparov. Tapi tahun 1997, satu tahun berikutnya, giliran Garry Kasparov yang kalah. Artinya apa? Dengan berjalannya waktu, AI ini mendapatkan data tambahan untuk belajar dan selanjutnya bisa mengungguli Garry Kasparov. Contoh lain adalah smart home yang dapat mengatur beberapa tugas secara otomatis. Dia bisa mengontrol AC, mengontrol heater, lampu, kemudian kunci rumah. Terus kemudian autonomous vehicle, kendaraan yang berjalan secara otonom. Itu juga contoh sukses dalam penggunaan AI. Lewat kamera-kameranya, kendaraan ini bisa mengidentifikasi beberapa objek untuk mengarahkan mobil ini berikut juga kecepatannya. Di sini AI menggunakan metode yang disebut sebagai Object Driven Pattern Recognition yang digabung dengan metode yang disebut Convolution Neural Network. Ini dia varian dari metode jaringan saraf artificial yang dapat digunakan untuk memproses data-data yang masuk lewat sensor kamera ini, lalu mengatur pergerakan dari kendaraan ini. Tentu masih banyak aplikasi AI ini, termasuk contohnya ini adalah untuk kamera pengintai. Beberapa perusahaan besar itu juga telah menggunakan AI ini di produk-produknya seperti Tesla, Netflix, Amazon, dan seterusnya.
Lalu, apakah ada batasan dari performa AI ini? Tentu, AI mempunyai keterbatasan. AI tetaplah AI yang memerlukan data input, dia tidak mempunyai common sense, dan performa untuk melakukan unjuk kerja di luar daerah operasinya kadang buruk. AI bisa membantu pekerjaan manusia, tetapi dia tidak bisa mengganti secara keseluruhan kecerdasan dari manusia itu sendiri. Bahkan di awal-awal dari kelahiran AI untuk menerjemahkan tulisan tangan manusia, dia juga mempunyai kemampuan terbatas. Gambar ini mengilustrasikan pembulian kemampuan AI dalam mengidentifikasi tulisan tangan. Di inputnya ditulis beat up Martin, sama AI-nya diterjemahkan sebagai eat up Martha. Bagaimana dengan etika penggunaannya? Tentu AI tidak bisa digunakan secara tak terbatas. Ada cerita di buku bahwa sebuah perusahaan retail dia menggunakan AI untuk mengidentifikasi konsumennya yang hamil. Berikut prediksi kapan melahirkan itu berdasarkan dari histori atau catatan jenis barang-barang yang dibelinya. Lalu, perusahaan ini juga menggunakan AI untuk mengenerate pengiriman surat yang berisi diskon barang untuk bayi. Suatu ketika, seorang bapak marah ke toko tersebut karena anak perempuannya menerima surat promo tersebut. Dia beranggapan bahwa toko retail tersebut mendorong anak perempuannya untuk hamil padahal anaknya masih sekolah. Dengan berjalannya cerita, ketika manajer dari toko retail itu mau minta maaf, ternyata justru bapak ini yang minta maaf karena ternyata anak perempuannya benar-benar hamil. Terlepas dari cerita ini benar atau salah, pelajaran yang dipetik adalah bahwa common sense harus tetap diterapkan sebelum kita menggunakan hasil dari AI yang bersangkutan. Demikian presentasi AI ini, semoga bermanfaat. Di video yang akan datang akan saya tunjukkan aplikasi AI ini pada riset dan pengembangan engine. Terima kasih.